Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yiyin Bayinah, mahasiswa program studi perbankan syariah semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Dewan Pengawas Syariah dan aplikasinya pada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah semakin berkembang pesat, mulai dari bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Yang pertama yang akan dibahas itu tentang pengertian Dewan Pengawas Syariah. Kalian tahu nggak sih apa itu Dewan Pengawas Syariah? Nah, Dewan Pengawas Syariah adalah pejabat yang bertugas mengawasi sistem keuangan syariah di Indonesia sendiri. Peminat sistem ekonomi syariah semakin tinggi. Sebabnya konsep yang diusung seperti tidak adanya riba, maisir, atau goror menjadi daya tarik ekonomi syariah. Jadi Dewan Pengawas Syariah itu adalah suatu badan yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada pimpinan serta monitor aktivitas dari lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dasar hukum Dewan Pengawas Syariah. Dalam menjamin legalitas dari eksistensi DPS, lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Pasal 32 tahun 2008 perihal perbankan syariah mengenai posisi DPS dalam perbankan syariah. Kemudian di samping itu juga peraturan Undang-Undang Nomor 21 Pasal 32 tahun 2008 kedudukan DPS di Indonesia juga diatur dalam peraturan hukum lainnya. Di antaranya peraturan Bank Indonesia Nomor 15/22/DPBS tanggal 1 Juli 2013 perihal pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 16/M.KUKM/9/2015 perihal pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah untuk koperasi syariah. Dan yang ketiga yaitu Fatwa DSN MUI. Pedoman dan tata tertib Dewan Pengawas Syariah. Di antaranya yaitu 1. Jumlah dan komposisi Dewan Pengawas Syariah. 2. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 atau paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi. Yang ketiga yaitu pengangkatan dan atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. Yang keempat, pengangkatan atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS. Yang terakhir yaitu pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh RUPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, kriteria atau persyaratan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi kriteria sebagai berikut. Di antaranya integritas yang paling kurang mencakup. Yang kedua, memiliki akhlak dan moral yang baik. Yang ketiga, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain. Yang keempat, memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh. Yang kelima, tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan. Yang keenam, kompetensi. Yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, muamalah, dan pengetahuan di bidang perbankan atau keuangan secara umum. Prosedur penerapan anggota DPS. Ada dua hal yang dilakukan Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atas permohonan anggota DPS, yaitu
Satu, penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen. Yang kedua, melakukan wawancara kepada calon anggota DPS. Dua hal tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia khususnya untuk kompetensi mengenai pemahaman operasional bank syariah. Sedangkan penetapan dari DSN MUI dilakukan untuk kompetensi pemahaman mengenai prinsip syariah. Kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah. Tugas dan DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi ruang lingkup umum, yaitu menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN MUI. Yang ketiga, meminta fatwa kepada DSN MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Yang keempat, melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Yang kelima, meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satu kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Yang keenam, meminta penjelasan dari pejabat bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk bank yang akan dikeluarkan. Yang ketujuh, memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN MUI. Yang kedelapan, dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN MUI. Yang kesembilan, mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Yang ke-10, memberikan pendapat atau opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan, termasuk prosedur, akad-akad, dan hal-hal lain yang terkait dengan produk baru tersebut berdasarkan fatwa DSN MUI. Ruang lingkup pengawasan terhadap kegiatan bank. Yang pertama, menganalisis laporan yang disampaikan yang diminta dari direksi. Yang kedua, menetapkan jumlah uji petik atau sampel transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan. Yang ketiga, memeriksa dokumen transaksi yang diuji. Yang keempat, ada tidaknya bukti pembelian barang. Yang kelima, ada tidaknya laporan usaha nasabah. Yang keenam, melakukan inspeksi pengamatan, permintaan keterangan dan atau konfirmasi kepada pegawai bank. Yang kelima, melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah. Yang keenam, memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Yang ketujuh, melaporkan hasil pengawasan DPS kepada direksi dan dewan komisariat. Secara umum, Dewan Syariah Nasional akan mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah dengan cara membuat guidelines produk syariah berdasarkan sumber hukum Islam. Selain itu, DSN juga meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam prakteknya, keberadaan DSN hadir dengan memberikan rekomendasi pegawai Dewan Pengawas Syariah yang wajib ada di bank syariah maupun perseroan dengan prinsip syariah. Bila menemukan ada kejanggalan, pihak DSN dapat memberikan teguran hingga melaporkan ke pihak berwajib kepada lembaga yang bersangkutan. Keberadaan Dewan Syariah Nasional yang krusial bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat menjadi pembelajaran bahwa yang namanya industri keuangan syariah tidak bisa lepas begitu saja. Para pemain di industri tersebut harus tetap menjaga kualitas bisnis mereka agar tetap pada koridor syariah dan tidak hanya sekedar mengejar keuntungan. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.